Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Mudah-mudahan wajahnya wajah-wajah segar nih Pak. Habis berenang, habis olahraga. Kita lanjutkan Pak. Tadi pagi kita sampai mana? Dajjal ya Pak ya. Kemudian ketika Dajjal mengepung kota Makkah dan Madinah, maka Allah kehendaki untuk turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa turun dengan mengendarai malaikat. Kata Rasulullah SAW, nazala ka'annahu kharaja min Dimas. Beliau turun ya di antara dua sayap malaikat, seakan-akan beliau baru keluar dari kamar mandi. Maksudnya Nabi Isa itu rambutnya selalu basah Pak. Kemudian beliau pun turunlah di sebuah menara putih di kota Damaskus. Yang sekarang itu menara itu sudah ada, namanya Masjid Jami Damaskus. Karena kalau Bapak ke sana ya, masjidnya itu warnanya putih dan menaranya pun putih. Disitulah Nabi Isa alaihissalam akan turun. Dan pada waktu itu Bapak sekalian, Damaskus menjadi ibu kota Daulah Islam terakhir. Karena Daulah Islam terakhir itu kata Rasulullah SAW di Syam. Yaitu Syam itu meliputi Suriah, ya, Yordania, Lebanon, Palestina, ini Syam namanya. Nah nanti Syam itu menjadi kekuasaan Islam terakhir yang dipimpin langsung oleh yaitu Al-Imam Mahdi tersebut. Nabi Isa pun turun ketika kaum muslimin hendak melaksanakan sholat subuh. Ya, ketika mereka hendak melaksanakan sholat subuh, tiba-tiba terdengar suara, hayya ilal jihad, ayo kita berjihad. Maka segeralah mereka berburu-buru ya menghadapi menuju suara tersebut. Ternyata Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka kemudian Nabi Isa pun sholat dan diimami oleh Imam Mahdi. Dan Bapak sekalian, Nabi Isa diberikan oleh Allah kekuatan yang luar biasa. Kata Rasulullah SAW, tidaklah ada satupun orang kafir yang mencium bau nafasnya Nabi Isa kecuali pasti akan mati. Dan setiap kali Nabi Isa memandang Dajjal, maka ia akan mengkerut seperti garam mengkerut di dalam air. Maka kemudian Nabi Isa dan kaum muslimin pun berjihad melawan Dajjal. Iya. Maka di saat itulah Bapak sekalian kaum muslimin berperang melawan Yahudi. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, bebatuan dan pepohonan akan berbicara dan berkata, hai muslim, hai mu'min, ini di belakangku ada orang Yahudi, bunuh dia. Maka kemudian kecuali pohon gorkot kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu pohon mereka. Makanya sampai detik ini Pak, di Israel itu sedang dikembangkan terus pohon gorkot itu Pak. Ya, karena itu pohonnya mereka, tidak akan memberitahu. Sampai kemudian Nabi Isa terus mengejar Dajjal. Dan Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal di sebuah tempat yang bernama Babul Lud, ya, dengan tombak kecilnya. Maka the end, ya, tamatlah riwayat Dajjal. Setelah Dajjal mati Pak, Nabi Isa dan Imam Mahdi pun kemudian ya menegakkan Islam setegak-tegaknya. Sampai-sampai seluruh dunia Islam, seluruh dunia Muslim. Karena Nabi Isa alaihissalam tidak menerima jizyah. Nabi Isa hanya menawarkan dua kata Rasulullah, masuk Islam atau dibunuh. Kalau nggak masuk Islam, dibunuh. Kalau di zaman Nabi, kalau nggak mau masuk Islam silahkan tinggal tapi bayar jizyah. Tapi di zaman Nabi Isa jizyah dihapus. Apakah berarti Nabi Isa membawa syariat baru? Tidak, karena Rasulullah yang memberitahu. Ya. Maka pada waktu itu Pak, seluruh ahli kitab beriman.
Dan Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih." Tidak ada satupun ahli kitab kecuali pasti beriman kepada Nabi Isa sebelum wafatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sebelum wafatnya itu, di zaman itu Pak, Nabi Isa, di zaman Nabi Isa sudah tidak ada Yahudi, tidak ada Nasrani lagi. Iya, di zaman Nabi Isa Muslim semua. Insya Allah. Kemudian tak lama meninggallah Imam Mahdi dan dikuburkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, "Ya Isa, ahris ibadi bil-tur." Hai Isa, bawa hamba-hambaku ke bukit Tur sana. Karena aku akan mengeluarkan sebuah pasukan yang tidak akan pernah kalah. Maka Nabi Isa pun menyuruh kaum muslimin untuk berlindung di bukit Tur, di perbukitan. Lalu kemudian Allah keluarkan Ya'juj dan Ma'juj min kulli hadabin yansilun, dari berbagai macam arah mereka datang. Di mana Ya'juj dan Ma'juj itu Pak, keluarnya hanya untuk menghancurkan saja. Tidaklah mereka melewati suatu kaum kecuali hancurkan sehancur-hancurnya dan dibunuh orang-orang. Ya. Di zaman itu tidak ada satupun pasukan yang bisa mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Sampai kemudian kaum muslimin kelaparan, kesulitan dan kesusahan. Kenapa? Karena seluruh dunia dikuasai oleh Ya'juj dan Ma'juj, bayangkan. Maka Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj, kata Rasulullah SAW, telah menguasai bumi. Lalu mereka berkata, "Qad alawna ahlal ardi." Kita sudah menguasai penduduk bumi, maka kita akan kuasai penduduk langit. Lalu mereka pun melemparkan tombak-tombaknya ke langit dan kembali dalam keadaan berdarah-darah. Di saat itu kaum muslimin susah, kelaparan. Maka Nabi Isa alaihissalam berdoa supaya Allah menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Allah pun kirimkan Pak penyakit yang aneh, di mana Ya'juj dan Ma'juj itu keluar dari tengkuk-tengkuknya itu, kata Rasulullah, ular yang membunuh mereka. Akhirnya Ya'juj dan Ma'juj pun mati semuanya. Ya, Allah kabulkan doanya Nabi Isa alaihissalam. Ketika kaum muslimin turun dari perbukitan, ternyata apa? Ternyata bumi, kata Rasulullah SAW, tidak ada satupun sejengkal di muka bumi kecuali di situ ada bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Waduh. Akhirnya Nabi Isa berdoa lagi kepada Allah. Maka Allah pun kirimkan burung-burung, kata Rasulullah SAW, yang lehernya sebesar leher unta. Kemudian membawa dan membersihkan bumi dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Sehingga kemudian kembalilah bumi ini dikuasai oleh Islam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam pun meninggal dunia dan dikuburkan di bumi. Karena saat ini Nabi Isa belum meninggal. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit, Pak. Iya. Dan nanti akan turun di akhir zaman dan kemudian meninggal dunia dan dikuburkan di bumi. Itu yang dikabarkan oleh Nabi SAW dan hadis-hadisnya mutawatir, wajib kita imani. Iya. Kemudian terjadilah tanda-tanda hari kiamat besar yang lain, karena Rasulullah mengatakan Pak, bahwa tanda hari kiamat besar itu apabila telah keluar satu akan diikuti yang berikutnya terus menerus. Keluar kharaja dabbatun minal ard, itu binatang melata dari dalam bumi. Ya, terjadi perselisihan para ulama, binatang yang keluar dari dalam bumi ini bentuknya apa? Kebanyakan para ulama mengatakan berbentuk unta. Namun Pak, tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang bentuk binatang melata ini. Ya, yang jelas imani saja bahwa ia adalah dabbah, binatang melata yang muncul dari bumi. Sebagian riwayat mengatakan ia keluar dari Ka'bah. Dan dia membawa tongkatnya Nabi Sulaiman dan cincin
cincin Nabi Sulaiman dan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Tidaklah ia bertemu dengan seseorang kecuali dicapnya wajahnya. Adapun seorang mukmin menjadi putih, adapun orang kafir menjadi hitam kelam, kata Rasulullah SAW. Kemudian di antara tanda hari kiamat besar, Pak, yaitu ada 3 bagian bumi ini yang akan ditenggelamkan oleh Allah dalam bumi. Salas, ya, khasafat, khasafun bil maghrib, wa khasafun bil masyriq, wa khasafun bi jaziratil Arab, kata Rasulullah. Ada 3 bagian bumi yang akan ditenggelamkan oleh Allah. Yang pertama di timur, yang kedua di barat, dan yang ketiga di jazirah Arab. Ya, jadi ada daratan yang hilang nanti. Hanya Allah yang Maha tahu bagian mana. Yang jelas Rasulullah hanya menggambarkan timur, barat, dan di jazirah Arab. Ya. Kemudian ibu-ibu dan bapak sekalian, turunnya dukhan. Di antara tanda hari kiamat besar yaitu turunnya apa? Dukhan. Dukhan itu asap tebal dari langit, Pak. Ya, yang disebutkan di dalam surat Ad-Dukhan itu. Kemudian munculnya api, terbitnya matahari dari barat. Ya, matahari akan terbit dari barat, Pak. Nah, subhanallah, saya pernah membaca di internet ada seorang ilmuwan Rusia yang menyatakan bahwa suatu ketika nanti matahari kayaknya bakalan terbit dari barat. Dia memberikan bukti-bukti secara ilmiahnya, Pak, bahwa matahari suatu ketika akan terbit dari barat. Masya Allah, Bapak bisa cari itu di Google, ya, ada. Dan di saat itu Bapak sekalian, ketika matahari terbit dari barat, la yanfa'u nafsun imanuha, sudah tidak lagi bermanfaat taubat. Ya, orang yang bertaubat tidak diterima lagi, orang yang beriman tidak diterima lagi, sudah percuma. Kemudian keluarlah api dari arah Yaman yang akan, ya, menggiring manusia ke arah Syam. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, api itu akan merembet ke seluruh dunia dan dia akan, ya, mengepung manusia dan akan terus, ya, menggiring manusia ke arah Syam. Siapa yang terlambat akan dibakarnya. Terus, ya, dan inilah akhir daripada kehidupan dunia. Lalu Allah pun izinkan malaikat peniup sangkakala untuk meniup sangkakala. Sekarang kita masuk kepada tiupan sangkakala. Bapak tahu apa itu sangkakala, Pak? Dalam riwayat Imam Ahmad, ya, sangkakala itu kata Rasulullah SAW, qarnun yunfakhu fihi, tanduk yang ditiup. Namun tidak ada yang mengetahui besarnya tanduk tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam riwayat dari Imam Ahmad, Pak, ya. Kata Rasulullah SAW, kaifa an'am wa sahibus sur qad iltaqama as-sur wa intadhara ma tu'udhina lahu bin nafakh. Bagaimana aku merasa bahagia sekarang, kata Rasulullah. Karena sekarang ini, kata Rasulullah SAW, malaikat peniup sangkakala sudah meletakkan sangkakala di depan mulutnya dan sedang menunggu aba-aba dari Allah. Kapan dia meniup sangkakala? Ini di zaman Nabi, ya. Masya Allah, Bapak sekalian. Kemudian terjadi perselisihan para ulama, Pak, tiupan sangkakala itu berapa kali? Sebagian mengatakan 4, sebagian 3, sebagian 2. Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan 2. Ya, berdasarkan ayat surat An-Nazi'at. Ya. Fa idza ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah. Apabila telah datang ar-rajifah, yaitu tiupan sangkakala yang pertama, tatba'uha ar-radifah, diikuti oleh tiupan sangkakala yang kedua. Dan jarak di antara duanya adalah 40 tahun. Ya. Lalu kemudian yang pertama, tiupan yang pertama itu kata Rasulullah untuk menghancurkan dan membinasakan manusia. Kemudian tiupan yang kedua untuk membangkitkan manusia dari kubur. Dan Bapak,
Disebutkan dalam hadis Pak bahwa manusia itu ketika dikuburkan akan hancur dalam tanah. Illa ajabud dzanab, kata Rasulullah, kecuali bagian dari tulang ekornya yang kecil sekali. Nah, dari situlah Allah akan membangkitkan manusia. Jadi bagian tubuh manusia yang tidak akan hancur itu bagian tulang ekor yang kecil yang disebut dengan ajabud dzanab. Iya. Nah, dari ajabud dzanab ini Allah akan menumbuhkan manusia. Bapak pernah lihat Pak biji pohon beringin? Biji pohon beringin itu kecil Pak. Tapi lihat bagaimana Allah menumbuhkan pohon beringin. Dia keluar tunas, besar-besar. Demikian pula manusia pun seperti itu. Dari ajabud dzanab itulah Allah akan kembali membentuk manusia. Subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah. Maka manusia pun dibangkitkan. Maka berkatalah orang-orang kafir itu, ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Berkatalah orang-orang kafir itu, celaka kami, celaka kita. Siapa yang membangunkan kita dari tempat tidur kita? Ini yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, dan ternyata para rasul itu benar kabarnya. Di saat itulah orang-orang kafir berkata, hadza yaumun asir, ini hari yang sangat berat. Ketika mereka dibangkitkan dari kuburnya, terdengarlah suara, hendaklah kalian berkumpul di padang mahsyar. Maka mereka pun berlarian, ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila da' yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Allah mengatakan apa? Maka mereka pun berlarian bagaikan apa? Jaradun muntashir, belalang-belalang yang bertebaran. Mereka menyambut panggilan untuk berkumpul di padang mahsyar. Maka manusia pun berkumpul semuanya Pak di padang mahsyar. Uratan, gurlan, buhman, dalam keadaan telanjang bulat, belum disunat, Sampai-sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat? Iya. Apa kita tidak malu sebagian kita melihat aurat yang lain? Kata Rasulullah, ya Aisyah, hari itu lebih berat dari berpikir tentang masalah itu. Setiap kita akan berpikir, yang kita pikirkan apa? Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Allah mengatakan apa? Pada hari itu manusia akan mengingat amalan-amalan dia di waktu di dunia, dan di hari itu Allah memperlihatkan neraka jahanam. Adapun Bapak sekalian, di padang mahsyar disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa padang mahsyar itu tanahnya diambil dari tanah Syam. Kata Rasulullah SAW, ardus Syam ardul mahsyar. Tanah Syam itu adalah tanah yang akan menjadi padang mahsyar. Manusia dikumpulkan Bapak sekalian, berkelompok-kelompok. Para ulama dikumpulkan dengan para ulama, para nabi dikumpulkan dengan para nabi, orang-orang salihin dikumpulkan dengan orang-orang salihin. Dan Rasulullah mengatakan, almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Tergantung antum cintai siapa di dunia ini. Kalau antum cintanya sama Ruth Gullit, ya kumpulnya sama Ruth Gullit. Kalau antum cintanya sama bintang film, antum kumpulnya sama bintang film. Kalau antum idolanya penyanyi, kumpulnya sama penyanyi. Tapi kalau antum mengidolakan Rasulullah, cintanya kepada orang-orang saleh, kumpulnya bersama orang saleh. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai, kata Rasulullah SAW. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih dari Imam Al-Hakim, Pak, orang-orang yang sombong itu kelak pada hari kiamat dikumpulkan sebesar zar, semut kecil, diinjak-injak manusia. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan di sana Pak, ada orang-orang yang sudah diadab di padang mahsyar sebelum diputuskan oleh Allah ke surga atau ke neraka. Siapa mereka? Mereka para mani'uz zakah,
orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Orang-orang yang nggak bayar zakat itu kata Rasulullah, adapun pemilik unta, dia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan dia menggendong untanya. Pemilik kambing demikian pula, pemilik unta pemilik sapi demikian pula. Lalu kemudian kambingnya menanduk-nanduk dia. Adapun unta menginjak-injak dia. Ya, kemudian Allah kirimkan apa itu? Ya, dikirimkan kata Rasulullah SAW ular yang sangat beracun. Yatawiquhu, yang akan membelit dia dan mematuk-matuk dia. Itu di padang mahsyar. Belum diputuskan surga atau neraka, sudah diazab duluan. Haula wala quwata illa billah. Iya. Di padang mahsyar kemudian Bapak sekalian manusia menunggu, Pak. Kata Rasulullah SAW, mereka menunggu 40 tahun karenanya. Tapi kata Rasulullah, ya, waktu menunggu tersebut untuk kaum mukminin itu seperti setelah asar sampai maghrib. Untuk kaum mukminin diperpendek oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, di padang mahsyar itu Pak, matahari itu akan didekatkan 2 mil, 1 mil Pak. Sehingga kata Rasulullah SAW, manusia itu berpeluh. Ada yang tenggelam dalam peluhnya sampai kemana? Ke mata kaki. Ada yang tenggelam dalam peluhnya sampai ke dengkulnya, ada yang tenggelam sampai ke perutnya, ada yang tenggelam sampai ke dadanya, bahkan ada yang tenggelam dalam peluhnya tersebut sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Kecuali orang-orang yang diberikan naungan, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu 7 orang? Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya selalu bertaut dengan masjid, selalu rindu dengan masjid. Yang keempat, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, rupawan dan punya kedudukan, tapi dia berkata, saya takut kepada Allah. Yang kelima, 2 orang yang saling bercinta karena Allah. Ia bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah lalu ia sembunyikan sedekahnya, nggak ada yang tahu. Sampai-sampai tangan kirinya saja nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah sendirian lalu ia menangis. Maka ini 7 orang yang akan Allah berikan naungan di bawah naungan arasy-Nya. Dan Rasulullah sabda, ya, orang yang hafal Al-Baqarah dan Ali Imran pun juga dapat naungan, Pak. Sebab kata Rasulullah, Al-Baqarah dan Ali Imran itu akan menjadi awan yang akan menaungi pelakunya kelak pada hari kiamat. Sebab dalam hadis juga, ar-rajul tahta dhilli shadaqatihi. Seseorang itu di bawah naungan sedekahnya. Makanya sedekah pun menjadi naungan kelak pada hari kiamat di padang mahsyar, Pak. Dari teriknya matahari, makanya kita rajin sedekah, Pak, masya Allah. Iya. Kemudian Bapak sekalian, di saat yang sangat sulit seperti itulah kaum mukminin berkumpul. Lalu mereka berkata, apa kata mereka? Bagaimana kalau kita mendatangi Nabi Adam alaihissalatu wassalam? Akhirnya mereka pun datanglah kepada Nabi Adam. Ngapain? Minta syafaat. Ya, memohon kepada Nabi Adam supaya Nabi Adam memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Adam tidak bisa menolak? Datang lagi ke Nabi Nuh, sama. Datang lagi ke Nabi Ibrahim, sama. Datang lagi kepada Nabi Musa, sama. Datang lagi kepada Nabi Isa, sama. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, "Ana laha," aku yang akan melakukannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak, di padang mahsyar itu Allah berfirman, karena mereka tuh menunggu siapa Pak? Menunggu Allah. Iya. Allah berfirman, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Datanglah Rabbmu di hari kiamat itu bersama para malaikat bersaf-saf. Wa ji'a yauma idzin bi jahannam. Di hari itu pun kemudian didatangkan neraka jahanam. Kata Rasulullah SAW, neraka jahanam mempunyai 70.000 penarik.
Dan setiap penariknya ditarik oleh 70.000 malaikat. Nanti berapa tuh Pak? 4,94 miliar 900.000 malaikat yang akan menarik api neraka. Jadi api neraka itu besar sekali Pak, subhanallah. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah setiap manusia mengikuti sesembahannya. Yang menyembah matahari ikut matahari masuk neraka. Yang menyembah api ikut api. Yang menyembah batu ikut batu. Yang menyembah kuburan ikut kuburan. Yang menyembah segala sesuatu ikut semuanya Pak. Adapun yang menyembah Nabi Isa akan berlepas diri. Yang menyembah para nabi berlepas diri. Lalu mereka pun dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Fayabqal mu'minun, kata Rasulullah SAW. Tersisa kaum mukminin. Ya, ngapain? Menunggu. Kemudian Allah datang kepada mereka dengan bentuk yang tidak dikenal oleh mereka. Lalu Allah berfirman, antum hauna. Kenapa kalian masih di sini? Sementara manusia telah pergi mengikuti tuhan-tuhan mereka. Apa kata mereka? Nantadhiru rabbana. Kami menunggu Rabb kami. Lalu Allah berfirman, ana rabbukum. Aku Rabb kalian. Apa kata kaum mukminin? Ma'adallah an musyrika billah syai'a. Kami berlindung kepada Allah untuk mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Lalu Allah berfirman, apakah kalian mengenal Rabb kalian? Ya, kami mengenal. Dengan apa? Dengan betis. Maka Allah pun menyingkapkan betisnya. Itulah kata Rasulullah makna firman Allah, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi ya fala yastati'un. Pada hari itu disingkapkanlah betis dan mereka pun diperintahkan untuk sujud. Maka sujud semuanya kaum mukminin, Pak, kecuali orang-orang yang sujudnya waktu di dunia ria. Maka kata Rasulullah SAW, setiap kali mau sujud punggungnya kembali lempeng, tabakan wahidan, nggak bisa sujud dia. Masya Allah. Ikhwata Islam azakumullah. Lalu kemudian digelarlah hisab. Makanya hisab ya hanya untuk kaum mukminin. Dan hisab itu ada dua macam, Pak. Ada hisab yang berat dan ada hisab yang ringan. Hisab yang berat itu apa sih, Pak? Dan apa itu hisab yang ringan? Hisab yang ringan itu yaitu Allah akan mengingatkan dosa-dosa seorang mukmin. Dalam riwayat Tirmidzi, Allah Ta'ala akan wadu'a kanafah. Allah akan meletakkan penutup supaya tidak diketahui oleh manusia. Lalu Allah berfirman kepada si mukmin ini, "Ata'rifu dzamba kadza?" Kamu ingat dosa ini? Si hamba berkata, "Iya ya Allah." Kamu ingat dosa itu? Iya ya Allah. Terus Allah ingatkan dosa dia. Lalu Allah berfirman, "Qad satartuha laka fid dunya." Di dunia aku sudah menutupinya untukmu. Wa inni satartuha lakal yaum. Di hari ini aku pun tutupi dosamu. Inilah yang disebut dengan hisab yang ringan. Bagaimana caranya supaya dihisab yang ringan, Pak? Yang pertama, hendaknya kita banyak mengakui dosa, Pak, di hari ini di dunia. Supaya kelak pada hari kiamat kita pun mengakui dosa-dosa kita. Akui di hadapan Allah, ya Allah, aku banyak berbuat dosa. Ya. Yang kedua, Pak, banyaklah kita membantu orang lain. Karena orang yang sering membantu orang lain itu akan dipermudah hisabnya biiznillah. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, akan ada seorang laki-laki yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Lalu Allah berfirman, "Hai fulan, apa amalmu di dunia?" Si fulan berkata, "Ya Allah, aku nggak punya amal." Kata Rasul, kata Allah apa? "Tadzakkar, coba kamu ingat." Diingat-ingat loh, dia berkata, "Ya Allah, waktu di dunia aku suka menghutangi orang-orang. Lalu aku berkata kepada pelayanku, 'Hai pelayan, coba kamu lihat siapa yang berhutang dan dia miskin, bebaskan saja hutangnya.' Maka Allah berfirman, 'Hari ini aku pun membebaskan kamu dari api neraka.'" Insya Allah ya. Maka ya akhwat Islam, ini sesuatu yang luar biasa, membantu meringankan hisab kita kelak pada hari kiamat. Adapun hisab yang berat, Pak,
yaitu yang terjadi munaqasyah. Munaqasyah itu dialog dengan Allah. Kata Rasulullah SAW, man nuqishal hisabu udzib. Siapa yang diajak dialog oleh Allah pada hari kiamat pasti diadab. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika Allah mengatakan, hai fulan, bukankah ini dosamu? Dia tidak mengaku. Bukan ya Allah, aku tidak berbuat dosa itu. Aku tidak berbuat dosa ini. Enggak ngaku, Pak. Akhirnya Allah pun menutup wajah mulutnya. Disuruh berbicara tangan dan kakinya dan kulitnya. Lalu Allah hadirkan saksi-saksinya berupa dinding yang dulu dia berbuat maksiat dekatnya, atau pohon atau tanah, semuanya dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga si hamba ini tidak bisa menolak. Maka yang seperti ini kata Rasulullah pasti diadab. Pasti diadab. Berarti Pak, ini hamba enggak ngakui dosanya. Bahkan dia membangkang kepada Allah. Ikhwata Islam azakumullah. Dan setiap nabi itu Pak di padang mahsyar akan punya haud. Dan telaga haud yang paling besar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Rasulullah SAW, lebarnya saja perjalanan sebulan, panjang juga sama. Dan gelas-gelasnya itu ka'adadin nujum fis sama, ya sama dengan jumlah bintang di langit. Di mana kata Rasulullah SAW, telaga haudku itu berasal dari telaga Kautsar. Ya, telaga Kautsar itu adanya di surga yang paling tinggi. Di mana kata Rasulullah SAW, ya airnya itu lebih manis dari madu, lebih putih dari susu. Man syaribaha lam yadma abadan. Siapa yang minum darinya, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Kemudian Bapak sekalian, setelah dihisab manusia ditimbang, amalannya ditimbang. Iya. Terjadi perselisihan para ulama, yang ditimbang itu apanya? Orangnya atau amalnya saja? Yang rajih dua-duanya. Sebutkan dalam satu riwayat yang sahih, kata Rasulullah, yujahu birajulin dakhmin, akan didatangkan seorang laki-laki yang badannya besar sekali. Iya. Kemudian ditimbang, ternyata tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Makanya Pak, di hari kiamat itu bukan masalah badan Bapak yang gede, Pak. Iya, Bapak sekarang beratnya berapa? 100 kilo. Kalau amalannya ringan, gak bernilai. Ya. Ibnu Mas'ud pernah beliau naik pohon kurma. Rupanya para sahabat mentertawakan. Kata Rasulullah SAW, "Alama tabhakun?" Apa yang kalian tertawakan? Apa kata mereka? Wahai Rasulullah, kami mentertawakan betis Ibnu Mas'ud yang sangat kurus begitu. Kata Rasulullah, betisnya Ibnu Mas'ud pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Ya nggak apa-apa lah Pak, kita di dunia kurus, asal amalan kita berat. Ya. Maka dari itu ya akal Islam, ditimbang. Seseorang itu akan ditimbang. Kalau ternyata timbangan kebaikan dan keburukannya sama, ya dia tinggal menunggu syafaat ya Rasulullah. Kalau dia dapat syafaat, masuk surga. Kalau tidak, terjadi perselisihan para ulama. Apakah dia ini masuk surga atau neraka? Sebagian mengatakan bahwa mereka itu adalah ashabul a'raf. Tahu kan surat Al-A'raf? Nah, sebagian ulama mengatakan ashabul a'raf yang berada di tempat tinggi di antara surga dan neraka itu mereka yang sama antara kebaikan dan keburukannya. Yang mereka menunggu keputusan Allah. Kalau mereka dapat syafaat Rasulullah, dimaafkan masuk surga. Kalau enggak, diadab dulu. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa bahkan Pak, disebutkan dalam hadis Pak, akan ada kata Rasulullah seorang laki-laki yang datang di hari kiamat membawa pahala besar-besar, sebesar-besar gunung Pak. Ya. Apa yang terjadi? Allah hancur leburkan. Para sahabat bertanya, siapa itu Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka itu orang-orang yang seperti kalian juga. Mereka sholat malam seperti kalian sholat malam. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi mereka itu orang-orang yang apabila bersendirian dengan keharaman Allah, dia berani melanggarnya.
Allah Ta'ala. Ya, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut ya akhul Islam. Kemudian setelah itu Pak, diperintahkanlah setiap mereka untuk melewati jembatan Sirat. Allah berfirman, wa im minkum illa wariduha. Tidak ada setiap dari kalian kecuali pasti akan memasuki api neraka. Maksudnya akan melewati jembatan Sirat. Terjadi perselisihan para ulama. Di mana letak kisos? Apakah kisos itu sebelum melewati jembatan Sirat atau setelah melewati jembatan Sirat? Ini ikhtilaf para ulama. Sebagian mengatakan sebelum, sebagian mengatakan setelah. Iya. Mereka yang mengatakan setelah berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, "Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang ludes hartanya ya Rasulullah. Malla dirhama wala mata." Iya, habis hartanya. Apa kata Rasulullah? "Walakinnal muflis yaumal qiyamah." Tapi orang yang bangkrut kelak pada hari kiamat, orang yang datang membawa pahala sholat, zakat, puasa, haji, tapi ternyata ia pernah memukul orang, pernah menyakiti hati orang, menggibah orang, menempeleng orang, mengucurkan darah orang. Fayu'ti hadza min hasanatih. Maka setiap orang yang dizalimi itu Pak akan dibayar dengan amalan soleh dia. Kalau ternyata amalan solehnya sudah habis, sementara orang yang dizalimi masih banyak, diambil dosa-dosa orang yang dizalimi itu ditumpahkan kepada dia. Lalu ia diseret ke dalam neraka Jahannam. Masya Allah. Jangan sampai kita jadi orang bangkrut Pak, gara-gara menzalimi manusia. Maka kemudian Bapak sekalian, kaum mukminin pun melewati jembatan Sirat Pak. Bapak tahu jembatan Sirat? Kata Rasulullah SAW, jembatan Sirat itu lebih tajam daripada pedang. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa jembatan Sirat itu seperti rambut dibelah 7, itu dongeng, Pak. Ya. Dongeng itu ngabobodo budak cengeng, ya. Enggak ada satupun riwayatnya. Itu semuanya ya enggak benar. Rasulullah hanya mengabarkan hiya ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Ya. Kemudian sangat licin kata Rasulullah SAW. Kemudian dipenuhi dengan apa? Khototif, pencaplok-pencaplok, wa kalalib. Ya, kalalib itu seperti apa? Pancing, tapi tajam, ya. Dan yang tahu yang besarnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Di setiap orang yang lewat, bus, ya. Lalu kemudian berdirilah rahim. Ya, berdirilah rahim dan amanah yang akan bersaksi ya terhadap siapa yang akan melewati jembatan Sirat. Kata Ibnu Qayyim, jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka itu sebagai kinayah, kiasan tentang Siratal Mustaqim yang Allah bentangkan di dunia. Makanya keadaan manusia melewati jembatan Sirat di atas api neraka seperti keistiqomahan mereka di dunia. Semakin kuat istiqomahnya di dunia sampai meninggal dunia, semakin dia bisa melewati jembatan Sirat. Kata Rasulullah SAW, orang yang melewati jembatan Sirat itu bermacam-macam. Ada yang melewatinya bagaikan apa? Kilat. Ada yang seperti lari. Ada lagi yang seperti apa? Ya, jalan. Ada yang terseok-seok Pak. Ada lagi orang yang terkadang jatuh, terkadang berdiri, jatuh, berdiri, akhirnya selamat juga sesuai dengan keadaan dia waktu di dunia. Ada juga yang jatuh ke dalam api neraka. Masya Allah. Dan doa para nabi pada waktu itu apa? Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Kemudian Pak, setelah kaum mukminin telah berhasil melewati jembatan Sirat Pak, maka kaum mukminin datang kepada Allah dan berkata, ya Allah, teman-teman kami dan saudara-saudara kami yang dahulu mereka sholat bersama kami dan berpuasa bersama kami, kenapa engkau masukkan ke neraka? Maka kemudian kaum mukminin terus minta kepada Allah, ya Allah, teman-teman kami itu keluarkan ya Allah. Maka Allah berfirman, pergilah kalian ke neraka.
keluarkan orang-orang yang kalian kenal yang mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan mereka dari api neraka. Maka kaum mukminin pun Pak yang mendatangi api neraka dan menyelamatkan teman-teman mereka, mengeluarkannya dari api neraka. Inilah Pak, ya, nikmatnya punya teman yang soleh. Ya, iya, teman-teman soleh itu kelak pada hari kiamat yang mengenal kita. Kalau qadarullah kita masuk neraka, mereka kenal kita, mereka akan menyelamatkan kita insya Allah. Ya, maka kemudian dikeluarkanlah. Para nabi pun memberikan syafaat. Ya, mereka karena kaum mukminin yang masuk neraka itu Pak, ya, diadab dalam api neraka sesuai dengan dosa mereka. Kemudian setelah itu mereka akan menjadi apa? Arang, mati. Kemudian mereka akan dilemparkan, dikeluarkan dari api neraka, lalu kemudian dimasukkan ke sungai kehidupan di surga. Lalu kata Rasulullah, dia pun tumbuh seperti tumbuhnya pohon di pinggir sungai. Kamu lihat dia berwarna kuning dan bengkok. Kemudian Pak, mereka pun dimasukkan ke surga, tapi diberi cap jahannamiyyin, eks neraka jahanam. Masuk surga tapi ada capnya Pak, nggak enak ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak sekalian, inilah kejadian-kejadian secara ringkas apa yang akan terjadi di padang mahsyar. Adapun tentang surga dan neraka insyaallah akan dibahas oleh Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Abu Sama insyaallah, ya, yang akan membahasnya. Tugas saya hanya sampai sini saja. Perjalanan berikutnya dilanjutkan oleh beliau insyaallah. Wabillahi taufik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga kita senantiasa Pak termasuk orang-orang yang istiqomah sehingga kita bisa melewati jembatan Sirat. Yang saya ceritakan ini bukan cerita Pak, bukan dongeng, tapi ini memang pasti terjadi karena itu semua dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ya pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.